Shalom, anggota keluarga yang dikasihi dan diberkati Allah. Sebagai umat pilihannya, hidup yang dipimpin oleh rohnya adalah suatu keharusan. Bahkan pada masa-masa sulit ini, Roh Kudus memberikan kekuatan dan pengharapan untuk melewatinya. Dengan sukacita, karena ada kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, maka kita siapkan hati untuk masuk dalam kebaktian hari ini. Kami mengajak segenap anggota keluarga untuk berdiri dan menyambut kehadiran Allah melalui pujian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati segenap umat-Nya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam kebaktian Minggu pagi saat ini. Marilah kita mulai. Pertolongan kita di dalam kebaktian saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudariku sekalian. Dan menyertaimu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anggota keluarga yang diberkati oleh Allah. Nats yang membimbing kita pada saat ini terpilih dari surat Roma pasal 8 ayat 14. Demikian bunyi sabda Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman kesaksian Roh, pendusta yang teguh, kita mengikutinya dalam kasar dan kerja. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kelemahan kita di dalam doa kepadanya. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu kami datang dan memohon, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan pesannya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lampu-Mu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Semua yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, dengarkanlah berita sukacita yang datang bagimu di saat yang berbahagia ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga, serta memulihkan negeri mereka. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk kita bersama-sama bangkit berdiri dan secara berbalas-balasan menaikkan litani puji-pujian kita kepada Allah. Sebagaimana yang terbaca dari Mazmur pasal 104, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-35. Pelayan akan membaca ayat-ayat yang bernomor genap dan segenap umat Tuhan membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Demikian bunyi. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya.
Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, kami menyampaikan terima kasih dan syukur kami kepadamu ya Tuhan,
atas napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hingga dengan saat ini. Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami hendak membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, tuntun dan sertailah seluruh pemberitaan firman Tuhan yang terjadi saat ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Norman yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Ikatkan kami dalam kasih-Mu. Jauhkanlah daripada kami segala penggoda percobaan yang mau berusaha untuk mengganggu kami di saat kami mendengarkan sabda-Mu. Arahkanlah seluruh perhatian kami hanya pada pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Berfirmanlah kepada kami Bapa. Karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengar pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta mau melaksanakan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Mama, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, tema perenungan kita di saat ini atau di minggu ini ialah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Sekali lagi, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, hidup selalu menawarkan atau menampilkan satu kenyataan yang sejajar yang diperhadapkan kepada tiap-tiap orang. Misalnya, kita selalu diperhadapkan pada dua situasi yang sejajar. Pada sisi yang lain, kita mengalami kesenangan, tapi juga pada sisi yang lain terkadang kita mengalami kesusahan. Pada sisi yang lain kita juga terkadang ada dalam keadaan sehat. Tetapi juga pada sisi yang lain dalam waktu tertentu kita mengalami keadaan lemah atau sakit, tak berdaya. Semua ini terus mewarnai kehidupan yang kita jalani. Seperti siang dan malam. Selalu ada dan terus menjadi warna dalam perjalanan hidup setiap anak-anak Tuhan. Semua ini sesungguhnya memberi kesimpulan bagi kita bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, semuanya terus ada dan berlangsung, dan pada akhirnya memberi warna tersendiri dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bagaimana cara kita mewarnai dan memaknai setiap warna atau setiap kenyataan yang kita hadapi tiap-tiap hari? Mari kita bersama-sama melihat bacaan firman Tuhan pada saat ini. Bacaan firman Tuhan yang baru kita baca dari surat Roma pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Dia juga mengisahkan kepada kita tentang hakikat hidup orang-orang percaya, yang mana selalu diperhadapkan dengan dua kenyataan, yaitu kenyataan di mana kehidupan kita dituntun oleh Roh Allah. Tapi juga pada sisi dan waktu-waktu tertentu, terkadang kehidupan kita dituntun oleh keinginan-keinginan daging kita. Hidup yang dituntun oleh Roh dan hidup yang dituntun oleh keinginan daging inilah yang menjadi tema sentral dalam pembahasan atau percakapan firman Tuhan di minggu ini ketika kita ada dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, hidup yang dituntun oleh Roh menurut Rasul Paulus adalah kehidupan yang berjalan seturut dengan kehendak atau keinginan Allah. Sebab Roh sehakikat dengan Allah. Ia adalah Allah itu sendiri. Maka setiap orang yang percaya kepada Allah, berarti Roh Allah ada dan berdiam di dalam hatinya. Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa orang-orang beriman atau orang-orang yang percaya kepada Allah tentu akan hidup dalam tuntunan dan penguasaan Roh Allah.
Hidup yang dituntun roh selalu memiliki hati yang penuh dengan kerinduan untuk dapat menjumpai Allah tiap-tiap hari. Perjumpaan dengan Allah dapat dilalui dengan kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Dalam kerinduan untuk berdoa, bersaksi melalui kehidupan, karya, dan pelayanan kita masing-masing. Hidup yang dituntun oleh Roh Allah akan menolong kita untuk menjauhi setiap dosa dan keterbatasan di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Oleh karena hidup yang dituntun oleh Roh Allah adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kesediaan dan komitmen dalam hati untuk terus hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hati yang menyegani Tuhan sama artinya dengan hati yang tidak mau berkompromi dengan dosa dan keterbatasan. Hati yang tidak berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Sebab dosa dan kejahatan itu merupakan perseteruan dengan Allah yang kita imani. Ini hal pertama yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini. Pada bahagian kedua, hal yang penting yang juga ditekankan oleh Paulus dalam bacaan ini adalah kehidupan yang dituntun oleh keinginan daging. Keinginan daging menurut Rasul Paulus adalah kehidupan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Kehidupan yang berlawanan dengan kehendak Allah adalah kehidupan yang selalu dijalani seturut dengan apa kata hati, keinginan pribadi. Dan pada titik ini, kecenderungan untuk mengabaikan kehendak Tuhan berlangsung di tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Bila kita membaca dan memperhatikan dengan seksama bacaan ini, kita akan menemukan di sana bahwa bila Roh Kudus atau Roh berfungsi untuk mengerahkan orang-orang percaya kepada Allah, bila Roh Kudus menolong orang-orang percaya untuk melakukan hal-hal yang benar, bersuara yang benar, ini berbeda dengan keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging justru menuntun dan mengarahkan hati manusia, hati dan pikiran manusia kepada hal-hal yang jahat. Dan bukankah dua hal ini selalu diperhadapkan dan kita jumpai di tengah-tengah kehidupan ini? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat Allah yang terkasih di dalam Kristus. Bila Roh membuat kita menikmati sukacita karena melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka sebaliknya keinginan-keinginan daging telah menuntun kita kepada kebinasaan, kepada rusaknya hubungan kita dengan sesama, dan rusaknya hubungan kita dengan Allah yang kita imani. Kalau demikian, maka pertanyaan bagi kita saat ini adalah, model kehidupan seperti apa yang kita kehendaki, yang akan menjadi warna dalam perjalanan iman kita tiap-tiap hari? Mana yang kita mau pilih? Kehidupan yang dituntun oleh Roh atau kehidupan yang dituntun oleh keinginan-keinginan daging? Dua kenyataan ini selalu hidup berdampingan atau sejajar dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Hal mana dapat terlihat dengan jelas melalui pikiran, melalui kata-kata, melalui perbuatan, dan melalui sikap kita tiap-tiap hari. Melalui semuanya itu kita dapat melihat dan menyaksikan mana model kehidupan yang dituntun oleh Roh dan mana model kehidupan yang dituntun oleh keinginan daging. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Menurut Rasul Paulus dalam bacaan ini, kita mesti mewaspadai dengan cermat dua model kehidupan ini di tengah-tengah kehidupan yang kita lalui.
Sebab jika kita hidup dipimpin oleh keinginan daging, maka kita akan binasa. Dan karena itu Rasul Paulus menyarankan agar supaya kehidupan jemaat Tuhan, jemaat mula-mula di Roma, dan segenap umat Tuhan mau meninggalkan cara hidup yang dipimpin oleh keinginan daging dan beralih kepada model kehidupan baru, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Roh Allah akan memerdekakan kita dari kuasa dosa dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang akan mewarisi janji kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan. Nasihat ini ditujukan secara tegas kepada jemaat Tuhan di Roma yang diperhadapkan pada kenyataan-kenyataan hidup yang berbeda dari harapan-harapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita tahu bahwa situasi jemaat mula-mula di Roma kini diombang-ambingkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka, di mana kehidupan yang dituntun oleh keinginan daging terkadang mendominasi cara hidup jemaat mula-mula di kota Roma. Itu sebabnya bagi Rasul Paulus sangatlah penting untuk mengingatkan dan menyadarkan mereka kembali ke jalan yang benar. Mengapa demikian, Bapak Ibu dan Saudaraku? Sebab bagi Rasul Paulus, jemaat di Roma telah dipanggil menjadi milik Kristus. Mereka telah dipanggil menjadi milik Kristus yang kudus oleh karena mereka dikasihi oleh Allah. Oleh karena kasih Allah yang berlimpah di tengah-tengah kehidupan itulah, bagi Rasul Paulus, mereka harus benar-benar menampilkan model kehidupan yang berkenan kepada Allah. Hidup dalam tuntunan Roh yang dikehendaki Allah mesti terus menjadi warna perjalanan kehidupan kita tiap-tiap hari. Tapi kini pertanyaan bagi kita semua, apa yang mau kita lakukan saat ini? Apakah kita mau menjalani kehidupan seturut dengan keinginan daging? Atau kita mau menjalani kehidupan seturut dengan tuntunan Roh Allah? Dua kenyataan ini diperhadapkan kepada kita untuk kita pilih mana yang akan kita pakai, kita pedomani dalam perjalanan iman kita. Sebagai pewaris dan penerima janji Allah, yaitu keselamatan, maka sudah selayaknya kita semua tetap berjuang untuk mematikan keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita, untuk meninggalkan kehidupan lama kita. Kehidupan lama yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, dan roh pemecah. Semua itu harus kita hindari di tengah-tengah kehidupan ini. Memang ini sebuah kenyataan yang sungguh sulit untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Sungguh sulit untuk kita lakukan dan kita wujud nyatakan dalam karya kita. Namun inilah makna hidup bersama-sama dengan Allah. Ketika ada komitmen dan kerinduan kita untuk meninggalkan cara hidup lama, cara hidup yang dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, dan beralih kepada kehidupan baru yang dituntun oleh Roh Allah. Kehidupan baru yang dituntun oleh Roh Allah akan membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua hal-hal ini sungguh berkenan kepada Allah. Sungguh berkenan di hadapan hadirat Allah. Dan hal-hal inilah yang mesti kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan di minggu ini, segenap umat ditolong dan dimampukan untuk tetap berada di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Mari hiduplah dalam tuntunan dan pimpinan Roh Allah.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengaku iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kehormatan, kemasyhuran, keagungan, dan kekayaan. Segala yang ada di langit, di bumi adalah milik-Mu, termasuk kami manusia. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu dan memberikan persembahan syukur kami, baik nasar, syukur, perpuluhan, dan persembahan lainnya. Terimalah ya Tuhan dan berkati hamba-hamba-Mu yang Kau urapi untuk mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu di hari perhentian yang kudus ini, segenap umat-Mu ada di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Sebab kami percaya dengan sungguh bahwa kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Karya dan kesaksian kami, semuanya merupakan anugerah dan pemberian Allah. Karena itu ya Tuhan, di pagi ini di hari perhentian-Mu yang kudus, kami boleh menaikkan segala mada syukur dan pujian di hadapan hadirat-Mu. Karena kami percaya dengan sungguh bahwa Engkau adalah Allah sumber kekuatan dan penolong bagi kami. Saat ini ya Tuhan, dari dalam rumah tangga kami masing-masing, kami mau bersatu hati, kami mau membawa seluruh kehidupan dan pergumulan kami. Kami percaya dengan sungguh bahwa setiap pergumulan beban yang kami hadapi dalam kehidupan ini adalah kesempatan bagi kami untuk semakin lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat di tangan-Mu untuk terus dapat memancarkan sinar-Mu di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Melalui pemberitaan sabda-Mu saat ini, kami benar-benar dikuatkan dan diingatkan untuk mau kembali ke jalan yang Engkau kehendaki. Hidup yang dituntun oleh Roh Allah adalah hidup yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk kami selalu dan senantiasa ada di jalan yang Engkau kehendaki dan meninggalkan cara hidup lama, cara hidup yang dikuasai oleh keinginan daging. Ya Allah ya Tuhan kami, segenap umat-Mu dalam rumah tangga masing-masing, dalam beban dan pergumulan pribadi, Tuhan dengarkan seru doa mereka dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Allah. Berkatilah seru dan setiap permohonan yang kami bawa dan persembahkan kami kepadamu. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Allah sumber kekuatan dan penolong bagi kami. Pagi ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan umat-Mu, kami juga mau berdoa bagi segenap umat-Mu yang lemah, tak berdaya, yang sakit, yang berbeban berat. Tuhan kiranya menolong dan memberkati setiap upaya perawatan yang dibangun. Kami juga mau berdoa bagi persekutuan umat-Mu di jemaat ini, dan segenap umat-Mu yang dapat mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Dalam kehidupan, dalam karya dan dalam pelayanan mereka di minggu baru ini. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati segenap umat-Mu. Dengarkanlah seru doa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, pemimpin-pemimpin gereja kami, segenap umat-Mu di berbagai-bagai tempat. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan dengarkanlah doa dan harapan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang dan memohon, dengarkanlah seluruh seru dan doa kami, dan biarlah melalui kesempatan yang indah ini, kami selalu dan senantiasa mau lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Inilah harapan kami ya Tuhan. Kami landaskan seluruh pengharapan kami ini di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anggota keluarga yang diberkati oleh Allah, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pengutusan dan menerima berkat Allah. Anggota keluarga yang diberkati oleh Allah, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, agar hidupmu melimpah dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan kini terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera kini dan selamanya.